Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama kalau kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita dapat berkumpul di kelas agama dengan barokah ini. Selamat berbincangkan salam. Semoga kita tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Allahumma wasallam. shalli wa sallim wa barik Dia alaihi. telah kepada kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang dengan adanya Islam dan iman yang kita rasakan pada pagi hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara pada pagi hari ini. Pada acara yang pertama yakni pembukaan. Acara yang kedua ini mempresentasikan atau menjelaskan materi. Acara yang ketiga ini tanya jawab. Acara yang keempat ini penutup. Baiklah, sebelum memasuki acara yang kedua, mari kita bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua ini, penjelasan atau inti yang mana akan dibawakan oleh rekan kami yang bernama Usman Ali. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menjelaskan tentang menghindari akhlak tercela. Di antaranya di sini ada beberapa bagian. Yang pertama fitnah. Yang kedua ghibah. Yang ketiga tajassus. Yang keempat naimah. Yang kelima khoar. Kita memasuki pertama. Yang pertama yakni pengertian fitnah. Secara bahasa fitnah berarti perkataan bohong kepada siapa? Kepada orang lain, atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang, seperti mendoa nama baik, merugikan kehormatan orang. Menurut Muhammad Al-Ghazali, fitnah adalah sesuatu yang menimpa individu atau seseorang atau golongan berupa kebinasaan atau kemunduran tingkatan iman. Langsung kita memasuki bagian fitnah. Fitnah itu di sini ada tiga. Yang pertama fitnah berarti al-ihtibar. Contoh seperti wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa annallaha indahu ajrun adim. Artinya, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Yang kedua kita masuk fitnah berarti al-bala. Fitnah dapat berarti bencana atau siksaan atau penganiayaan yang sangat kejam dan melampaui batas seperti kemanusiaan. Contoh, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassatan wa lamu annallaha syadidul iqab. Artinya, dan berlindunglah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala amat keras siksaan. Yang ketiga, fitnah berarti al-adzab, fitnah yang berupa siksa Allah. Contoh, duku fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tastajilun. Rasakanlah siksaanmu itu. Inilah azab yang dulu kamu minta untuk disegerakan. Langsung kita masuk ke kedua, pembagian penghindaran akhlak yang tercela. Yang kedua yakni pengertian huwaq. Pengertian huwaq yakni adalah berita bohong. Menyebarkan huwaq merupakan sikap tercela yang sering terjadi di zaman modern ini. Jangankan di zaman modern, zaman dulu ada. Di zaman dulu aja ada huwaq. Pada cerita itu, saya lupa ceritanya itu. Seringkali huwaq dibuat untuk mengiring pikiran manusia pada pandangan tertentu. Pandangan yang orang menyesatkan manusia dan menjauhkan mereka dari kebenaran berita. Orang yang menjalankan huwaq ialah orang yang lemah imannya, karena ia tetap menyebarkan huwaq meskipun mengetahui bahwa huwaq akan menimbulkan kekacauan, atau karena ia tetap menyebarkan berita tanpa diklarifikasi. Langsung kita masuk ke huwaq yang dibagi huwaq yakni
sini dalam Islam menyebarkan kepanikan masyarakat ketika mendengar suatu kabar. Harusnya masyarakat membaca dan memahami kabar tersebut sebelum menyebarkannya, butuh usaha untuk mengatakan bahwa kabar tersebut adalah benar. Yang kedua, B, meletakkannya hubungan masyarakat dengan adanya hoaks tentang seseorang atau kelompok tertentu. Beberapa orang yang kelompok lainnya akan memiliki stigma negatif sesuai dengan hoaks yang disebarkan. Yang ketiga, yakni membuang waktu dan harta dengan sia-sia. Seseorang yang mencintai hoaks akan merelakan waktu dan hartanya mengalir dengan sia-sia. Langsung kita memasuki pengertian namimah. Namimah yakni adalah memberikan sesuatu yang tidak suka untuk diberikan, atau baik yang tidak suka adalah pihak yang dibicarakan atau pihak yang menerima berita, maupun pihak lainnya, baik yang disebarkan itu berupa perkataan maupun perbuatan, baik berupa aib ataupun bukan. Langsung kita masuk ke naimah negatifnya. Di sini ada negatif, ada positifnya. Negatif, pendapat dosa. Nabi Muhammad SAW menginginkan kaum muslimin agar jangan melakukan namimah, karena namimah tersebut salah satu dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menimpakan azab yang pedih bagi para pelaku namimah. Yang kita masuk kedua, yakni pendapat predikat orang fasik. Fasik itu apa? Fasik itu yakni melakukan dosa kecil, akhirnya ketika melakukan dosa kecil artinya menjadi banyak atau menjadi besar. Sekian. Langsung kita memasuki Allah mensifati pelaku namimah sebagai orang fasik, yakni orang yang menyaksikan tetapi tidak meyakini dan melaksanakan. Ia juga bermaksud melakukan maksiat, meninggalkan perintah Allah dan menyimpangi dan jalan yang benar. Langsung kita memasuki pengertian hibah. Pengertian hibah yakni adalah menyebutkan suatu keburukan yang terdapat pada diri seorang muslim. Hibah itu kalau di pondok ya, mengumumkan orang hibah itu ya. Kita ambil simpelnya aja. Contoh, hibah adalah menyebutkan suatu keburukan yang terdapat pada diri seorang muslim, sedang ia tidak suka jika hal itu disebutkan karena dapat merusak citranya. Hibah dilakukan dengan cara bermacam-macam, diantaranya membeberkan aib orang lain itu disebarkan kepada semua orang. Meniru tingkah kelakuan gerak tertentu dari orang yang dipergunjingkan dengan yang mengolok-olok. Allah SWT melarang perbuatan ghibah sehingga hukum ghibah adalah haram. Di dalam Al-Quran dijelaskan, innal ladzina yuhibbuna an tasi'al fahisatu illal ladzina amanu lahum adzabun 'alimun fid dunya wal akhirati wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, sesungguhnya orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Langsung kita memasuki nilai negatif berlaku ghibah. Yang pertama, A, mendapat dosa. Ghibah merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah, sehingga jika seorang melakukan ghibah apalagi dengan tujuan menjatuhkan nama baik seseorang. Contoh, nama kita dijatuhkan oleh orang kita tidak terima. Jangankan kita, sesama muslim aja bisa jadi kelahi ujung-ujungnya. Langsung kita masuki yang kedua, yakni B, merendahkan derajat manusia. Ghibah adalah menyatakan keburukan-keburukan orang lain, sehingga orang yang diceritakan akan direndahkan oleh orang lain. Namun tidak hanya orang yang diceritakan keburukannya yang menjadi rendah derajatnya. Yang ketiga, yakni berprasangka buruk dan menghancurkan martabat seseorang. Ghibah juga berakibat menghancurkan moralitas manusia dan menurut martabat dan kualitas mulai dengan sangat cepat sebagaimana api membakar kayu bakar. Langsung yang keempat, yakni pemakaian bangkai. Pelaku ghibah disamakan dengan pemakaian bangkai suatu pakaian yang tertentu, menjijikan dan tidak sukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Artinya, adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentu kamu merasakan jijik kepadanya. Langsung kita memasuki menghindari perilaku ghibah. Di sini dijelaskan bahwasanya menghindari perilaku ghibah itu ada 4. Yang pertama, bersikap pemaaf.
kedua, menjaga pembicaraan dan memikirkan lebih dahulu. Yang ketiga, mempertebal rasa percaya diri terhadap dirinya. Yang keempat, menghindari dengan melakukan aktivitas yang lain. Mungkin sekian dari penjelasan tentang menghindari akhlak tercela. Sekian, terima kasih. Masuki acara yang ketiga ini tanya jawab. Dari rekan saya panjang lebar menjelaskan, adakah pekerjaan yang belum dipahami tentang fitnah, ghibah, tajassus, hoax dan namimah? Silakan. Ya. Kepada saudara Hendra. Baiklah, saya akan bertanya. Di sini Anda sudah menjelaskan tentang pengertian tentang fitnah, namimah dan ghibah beserta contohnya. Saya ingin bertanya, bagaimana hubungan antara fitnah, namimah dan ghibah? Pertanyaan bagaimana hubungan antara fitnah, namimah dan ghibah? Silakan kepada saudara Usman. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertanyaan bagaimana hubungan fitnah, namimah dan ghibah. Di situ sudah dijelaskan per kalimat, per individu. Ya, per individu itu. Bukan di situ hubungan atau bagaimana. Di situ tidak ada hubungan. Di situ cuma menjelaskan tentang bahwasanya fitnah itu apa. Fitnah itu banyak berpendapat di sini. Bahkan ulama itu menjelaskan dalam kitab itu banyak. Ada bahkan itu waktu itu saya nengok di kitab Ihya Ulumuddin itu fitnah itu ada 6 atau 7 gitulah saya yang ingat. Ya diantaranya itu kalau fitnah ghibah itu tidak ada hubungannya, cuman hubungannya itu tersendiri, penjelasan tersendiri per individu, bukan antara hubungan situ. Sini dijelaskan fitnah secara bahasa. Fitnah berarti perkataan bohong. Ya bohong apa? Bohong seperti apa? Ya bohong. Contoh nih, misalnya di pondok aja atau saya contohkan di pondok aja kita di dalam kelas ini, misalnya ditanya oleh gurunya, anak-anak jangan nyontek ya. Misalnya pelajaran MTK oleh guru ini jangan nyontek ya. Padahal itu nyontek, itu perkataan bohong itu. Jangan pada punya masalah kita bohong lagi sama adik kelasnya atau segala macam dan sebagainya. Yang kedua, ghibah. Ghibah di sini dijelaskan, ghibah itu kita ambil simpelnya aja. Ghibah itu ngomongkan orang enggak? Ghibah itu ngomongkan orang, menjadikan jelek-jelek apa? Bukan orang tuh disebarkan. Itu ghibah. Paham? Yang ngomong itu ghibah namanya. Itu ghibah, ngomongkan kejelekan orang itu. Kejelekan siapa saja, bahkan kita orang tuanya biasa dijelek-jelekkan dari belakang. Misalnya minta uang gak dikasih, jelek-jelekkan. Yang ketiga langsung kita masuki apa tadi? Namimah. Namimah di sini dijelaskan membeberkan sesuatu yang tidak suka. Contoh, tidak suka membeberkan sesuatu yang tidak suka. Contoh, saya sendiri dengan kelompok saya, misalnya saya tidak dekat misalnya sama kawan saya di sini, tidak dekat, bermusuhan dah. Saya ngolok apa yang dia tidak suka itu masuk ke namimah itu, karena saya itu membeberkan atau mengucapkan dia yang tidak suka. Contoh, julukan khotib ini cula, saya ucapkan dia tidak suka, ini masuk namimah di sini. Ya itu berindividu di sini. Paham semuanya? Itu masuk individu. Mungkin sekian dari saya. Apakah pada yang penanya tadi sudah merasa puas atas penjelasan tadi? Saya belum puas karena saya menginginkan hubungan di antara fitnah, namimah dan ghibah, bukan menjelaskan kembali apa itu ghibah, namimah dan fitnah. Saya ingin mengetahui apa itu hubungan dari fitnah, namimah dan ghibah, bukan ingin mengetahui penjelasan dari fitnah, ghibah dan namimah.
cuma ingin mengetahui apa hubungan di antara ketiga akhlak tersebut. Sekian. Saya ingin jawab. Adit. Ya dari pertanyaan saudara Usman. Silakan. Berdasarkan yang telah dijelaskan oleh Usman, apa yang telah dijelaskan oleh saudara Usman Ali itu tidak ada salahnya. Apa yang telah dijelaskan oleh Usman Ali itu mengenai akhlak-akhlak tercela itu tidak ada yang salah. Akan tetapi yang menjadi kesalahan daripada saudara Usman ialah menjawab sebuah jawaban yang mana jawaban tersebut tidak dapat menjawab daripada pertanyaan yang telah disampaikan oleh saudara Mahendra. Jadi yang kalau ditanya apakah penjelasan saya salah, maka penjelasan Anda tidak salah. Akan tetapi jawaban yang Anda berikan itu salah karena tidak dapat menjawab daripada pertanyaan yang disampaikan oleh saudara Mahendra. Sekian. Ya, dengan penjelasan saudara sebelumnya tadi, kami dari Bapak sudah merasa memahami tentang tiga itu. Sekian. Terus Man, apakah masih Karena saya sini menjadi moderator. Anggap saya jadi ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Mahendra tadi mengatakan bahwasannya itu apa hubungannya. Saya kan udah jelaskan. Menurut saya penulis saya emang jasa saya emang nggak salah. Cuman yang salah itu apa tadi? Hubungannya, jawabannya? Itu mau saya kasih tahu sama Anda kalian semua ya. Saya Mahendra maupun Anda bertanya apa hubungannya tiga sangka ini? Fitnah, riba, namimah, apa hubungannya? Kan saya udah jelaskan di sebelumnya. Dosa. Tadi jawaban dosa jawabannya. Betul enggak yang lain? Betul. Nah, dosa. Maupun itu bertanya apa hubungannya? Saya udah jelaskan beberapa kali sampai saya buka sana sini itu dosa. Hubungannya dosa ya. Dosa pada siapa? Bisa kepada indenas, bisa kepada manusia, indallah, bisa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari jawaban saya tersendiri. Ya, kepada saudara Kak Hasan ingin menyampaikan lagi tentang pertanyaan mengenai. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menyampaikan pendapat daripada saudara Usman tadi. Saudara Usman tadi kan mengatakan bahwa jawaban pertama Anda itu ketika menjawab pertanyaan dari Mahendra bahwa namimah, fitnah dan ghibah itu tidak ada hubungannya. Tetapi ketika lama kelamaan ketika sudah ini itu Anda mengatakan ada hubungannya yakni dosa. Ketika Anda mengatakan tidak ada hubungannya, kemana dari tadi? Kenapa Anda tidak menjawab hubungannya itu dosa? Kan selesai itu. Kenapa dari awal bilang tidak ada hubungannya? Coba jawab dari awal ada hubungannya dosa gitu kan cepat selesai. Udah sekian. Silakan kepada saudara Usman, apakah Tanggapan. menerima dengan tanggapan kekerasan tadi? Saya menerima, cuman saya masih mau menjawab. Mungkin jawaban saya terakhir di sini ya. Kita meninggal beberapa waktu di sini lewat 30. Langsung kita menjawab dari tadi. Kenapa? Kalau memang tidak ada hubungannya, kalau tidak dijawab langsung dosa dari tadi. Kenapa saya tidak menjawab dosa dari tadi? Ya karena saya yang pertama tadi di sini anak-anak banyak ribut. Saya tidak ngeh dengan pertanyaan Mahendra saya. Yang pertama, saya nggak ngeh dengan pertanyaan. Bahkan di sini ada yang lari sini, ada yang ke sana. Saya nggak ngeh saya. Bahkan saya ketika Mahendra tanya langsung saya menjawab langsung pekerjaannya. Itu pun pekerjaan di situ menjadi tentang dosa. Betul apa tidak? Presentasi di sini. Ya saya yang pertama tadi itulah saya tidak menjawab. Kenapa anda bilang dosa dari tadi? Saya bilang dosa dari tadi. Pertama presentasi saya bilang dari tadi saya. Bahwasannya itu nama itu dosa, bahwasannya gibah itu dosa. Kenapa masih bertanya? Dari tadi saya presentasi saya.
sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki acara yang terakhir ini penutup. Sebelum menutup acara pada pagi ini, pengambilnya sama kami dari Bapak Dua tidak ada kata-kata yang salah. Mohon maaf.